Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qailu fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihun, ar-raki'una as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita. Syukur alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat dipertemukan, ditakdirkan oleh Allah dipertemukan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya akan menyampaikan satu tema, yakni tentang ciri sukses di bulan suci Ramadan. Mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, setelah bulan Ramadan sebulan penuh ini, Allah menempa kita, membimbing kita, ingin yang kita raih, kita ingin meraih sukses yang luar biasa, nopo sukses biasa-biasa saja. Pasti muncul dalam diri kita, harapan kita adalah Allah memberikan kesempatan, mentakdirkan, dipertemukan di bulan Ramadan ini, kita ingin meraih kesuksesan yang luar biasa. Tentu hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana cara meraih kesuksesan yang luar biasa itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah At-Taubah, ciri orang yang sukses meraih kesuksesan yang luar biasa dalam surah At-Taubah ayat ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihun. Ciri orang yang pertama meraih kesuksesan di bulan Ramadan adalah orang yang pandai bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi di dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat ke-82, wa inni laghafar, dan sungguh aku, kata Allah, maha pengampun. Untuk siapa hadirin? Liman taba wa amana wa amila solihan sumahtada. Allah memberikan himbauan kepada kita bahwa Allah ini adalah maha pengampun bagi siapa yang ingin bertobat, kemudian setelah dia bertobat mengimani, tidak melakukan kesalahan lagi, setelah itu wa'amila solihan, berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu berbuat kebaikan, sumahtada, kebaikan ini sesuai dengan koridor Allah yang sudah ditentukan dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, at-taibun ini orang yang sukses terutama di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan.
Coba kita merefleksi diri kita. Kira-kira pertanyaan ini kita tujukan kepada diri kita. Hidup ini yang menjadi diri kita ini sulit, ruwet, sumpek, kira-kira apa? Ayo kita refleksi diri. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini urip kula panjenengan niki sing dadosaken ruwet, sumpek, sempit, ditimpa masalah terus karena apa? Karena dosa-dosa kita, karena kesalahan diri kita yang sering kita lupakan, baik zalim terhadap diri kita sendiri, menyalahi diri kita sendiri, maupun salah kepada Allah kita. Oleh karena itu hadirin ya dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kesempatan kita selalu memohon, meminta ampunan kepada Allah, sebagaimana doa setelah sholat tarawih, setelah qiyamul Ramadan, Allahumma inni afuun ya Rob, sesungguhnya engkau itu adalah maha pengampun, tuhibbul afwa, cinta dengan ampunan, fa'fu anni, ampunilah aku ya Rob. Mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesempatan, ditakdirkan, ayo kita iling-ilingan, saling ingat mengingatkan dosa apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Maka kata kunci kalau kita ingin bertobat, amanah wa amila solihan, meyakini bahwa tobat kita ini cukup, selesai, saya tidak akan melakukan dosa berikutnya, kemudian saya hapus dosa ini dengan amalan solihan. Allah sudah menegaskan hadirin, faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Falyamal amalan solihah. Subhanallah, kata kunci kita ingin bertemu Allah, amal solih yang kita dahulukan. Tapi ingat, dengan amal solih ini jangan sekali-kali mencampur adukkan. Amal solih sudah baik, tiba-tiba dicampur aduk dengan menduakan Allah. Falyamal amalan solihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hilang kebaikan kita ini kalau kita melakukan menduakan Allah. Jangan sekali-kali kita menduakan Allah. Oleh karena itu hadirin, Allah hari ini memberikan kesempatan, mari kita bertobat kepada Allah. Apa yang kita lakukan selama hidup ini, karena hidup yang menjadi sumpek dan ruwet itu karena dosa kita, kesalahan diri kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah, ciri orang yang sukses itu adalah pandai bertobat. Yang kedua, at-taibunal abidun, semangat beribadah. Selesai kita merefleksi diri, bertobat kepada Allah, maka amal solih berupa semangat beribadah ini harus kita lakukan. Buat apa kita hanya menyampaikan aku wis tobat, nggak ngelakoni ini itu, tapi maaf tidak ada bukti nyata, amal solih tidak mau melakukan, buat apa? Harapan Allah kalau kita ingin bertemu Allah, lakukan amalan solihan. Amal solih ini adalah amalan yang senantiasa dicintai Allah, disenangi Gusti Allah. Al-abidun, makanya disebut dalam ayat ini abdun, hamba yang dicintai Allah. Yang ketiga hadirin, al-hamidun, at-taibun al-abidun al-hamidun, ciri orang yang sukses setelah pandai bertobat, semangat beribadah, kemudian
hamba yang pandai bersyukur dan bersabar. In asobathu sarra, ketika kita diberikan kebahagiaan maka orang itu pandai bersyukur. Wa in asobathu dharra, ketika diuji oleh Allah dia pandai bersabar. Kira-kira pertanyaan kita, mudah apa sulit? Mari, kalau kita menjadi orang yang bertobat kepada Allah, fa insya Allah mudah kita lakukan. Yang keempat hadirin, setelah ciri orang yang sukses, pandai bertobat, semangat beribadah, pandai bersyukur, bersabar, kemudian as-saihun, dalam tafsir disebutkan orang yang cinta dengan ilmu agama. Ada juga tafsir yang menafsirkan bahwa as-saihun huwa as-shaimun, jadi berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, ciri orang yang sukses termasuk kita ini adalah orang yang suka berpuasa. Baik di bulan Ramadan kita diperintahkan Allah selalu melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah, baik puasa wajib maupun di luar Ramadan adalah puasa sunnah. Karena kita tahu kata kunci dalam puasa ini diikat dengan kata iman. Insya Allah sudah viral, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dilandasi dengan iman dan kesabaran, keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata ampunan muncul di akhir, tapi dalam ayat ini yang diutamakan adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah. Tapi dalam hadis, orang yang iman melakukan puasa diberi hadiah berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, yang terakhir, ar-raki'una as-sajidun. Ketika kita diperintahkan ruku, sujud. Pola tingkah laku, tutur kata kita ini kalau sudah perintah Allah gak usah ngeyel, tidak usah diperdebatkan, tapi apa? Dibukti nyatakan dengan amal solih. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wan nahuna 'anil munkar, mencegah kepada keburukan, wal hafiduna li hududillah, menjaga ketetapan Allah, menjaga apa yang sudah diperintahkan Allah dan apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Maka yang terakhir hadirin, apa yang di dalam ayat yang terakhir ini, wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa beriman. Masya Allah. Hadirin, mudah-mudahan sebulan penuh kita berpuasa, maka kita refleksi diri kita. Sudahkah kita memohon ampun kepada Allah? Hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minanas. Jangan lupa, mudahlah kita memberi maaf dan mudah meminta maaf. Jangan mengharap menunggu bulan Idul Fitri, artinya bulan Syawal. Tapi dalam ayat yang pertama, at-taibun, pandai bertobat, itu aplikasinya adalah kita sebagai manusia kalau punya salah segera meminta maaf. Maka yang terakhir, ciri orang beriman itu ada 3 dalam surah Ali Imran ayat 133. Loman, gak ngamuan, memaafkan. Saya ulangi, ciri orang yang beriman itu ada 3 hadirin. Loman, gak ngamuan, memaafkan. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini menasehati diri saya, mengingatkan diri saya, dan khususnya kepada seluruh jamaah
bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.